Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau share sedikit mengenai mahkota kebenaran yang dikatakan Paulus dalam suratnya yang terakhir pada Timotius. Saya bacakan ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Maksudnya pada kedatangan Tuhan ini. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi di bagian lain di Kisah Para Rasul 20, Paulus mengatakan bahwa aku tidak mempedulikan nyawaku, yang penting aku mencapai garis akhir ya, dan menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus berikan kepadaku. Tuhan Yesus juga bilang di 17, aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan tugas yang kau berikan kepadaku. Ya, bahkan Yesus di bagian lain Injil Yohanes dia mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi ada 3 poin lah yang mau saya bagikan dalam sharing singkat ini tentang bagian firman Tuhan ini. Ini menurut saya sangat penting ya, karena begini, semua kita akan mati ya, dan ketika kita mati jangan nanti ada penyesalan ya, aduh saya menyesal kenapa saya nggak begini dan sebagainya ya. Dan setelah itu kita akan juga menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi jangan ada penyesalan lah ya, mumpung sekarang inilah kita masih diberi kesempatan. Mari kita belajar dari Paulus. Tuhan Yesus juga mengatakan ya. Oke, saya mau bagikan 3 hal lah ya, setidaknya. 1, tujuan hidup Paulus. Yang kedua, dia memelihara iman. Dan yang ketiga, kita akan menghadap hakim yang adil ya. Di garis bawah itu adil itu ya. Artinya Tuhan Yesus tidak akan pandang bulu ya. Kalau misalnya ya istilahnya nggak pandang bulu lah, mau siapapun dia ya, dia akan dengan adil menghakimi kita semua. Yang pertama, tujuan hidup Paulus. Jelas kelihatan tujuan hidupnya bahwa dia mau menyelesaikan garis akhir. Ya, mengakhiri pertandingan yang baik. Dia mau menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadanya ya. Entah kasus Paulus ya tugasnya sebagai rasul ya, memberitakan Injil kerajaan. Tapi ada juga orang kan tugasnya sebagai rumah tangga, sebagai bapak, sebagai pebisnis, sebagai apapun juga tugas yang Tuhan berikan pada kita di dunia ini. Tujuan Paulus, aku mau selesaikan itu ya. Nah, di sini ada satu pelajaran. Paulus juga orang yang tidak peduli sama penilaian orang ya. Ya, bahayanya tuh untuk menyelesaikan tugas itu, panggilan kita itu adalah kita lihat kiri kanan ya. Nanti orang lain ngomong gini gimana, kita cari hormat manusia. Di sini bahayanya. Ketika kita mencari hormat manusia, coba berkenan kepada manusia, maka perjalanan kita akan jadi bengkok-bengkok lah. Kita nggak fokus gitu loh menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan pada kita. Karena memang tugas yang Tuhan berikan pada kita ini pasti akan di depan tuh ada tantangan, ada masalah. Paulus juga bilang gini ya, aku nggak tahu dari kota di ketika waktu itu dia ngomong mau ke Yerusalem ya, itu di Kisah Para Rasul 20. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi padaku di depan ya. Tapi katanya dia bilang penjara dan sengsara itu menanti aku. Tapi dia nggak peduli, yang penting saya selesaikan dulu ya tugas saya ini ya kan gitu ya. Sehingga akhirnya saya melihat sikap Paulus ini tegas lah ya dengan panggilan dia ya. Dia benar-benar nggak ada kompromi ya. Pendeknya, saya nggak peduli ya orang lain menghakimi saya, kecil sekali artinya itu buat saya katanya. Orang lain mau ngomong saya tentang begini begitu apa, nggak peduli saya. Ya, saya mau selesaikan ini tugas yang dari Tuhan ya. Ini suatu pelajaran bagi kita. Kalau nanti ingin hidup kita seperti Paulus ya, ketika mau mati nanti kita bisa bilang, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik itu. Kalau mau begitu hidup kita ya. Tapi saya yakin kita semua ingin lah ya mengakhiri pertandingan yang baik ini, mencapai garis akhir untuk menyelesaikan jalan hidup kita. Dan saudaraku, jangan coba kita jelasin sama orang panggilan kita atau jalan hidup kita, nggak usah. Orang nggak mungkin, kita nggak ada urusan dengan orang, dan orang nggak mungkin ngerti kita kok ya. Buat apa kita jelasin begini, tolong ngertiin saya dong ya, apa urusannya ya. Kita mau jalan ya, pokoknya selesaikan tugas, itu satu. Yang kedua, mari kita lihat
Paulus pelihara iman. Ya, apa artinya memelihara iman ini? Iman itu anugerah ya dari Tuhan. Iman itu suatu energi Elohim yang ditaruh dalam batin kita. Kita tahu energi itu suatu kemampuan melakukan usaha. Kalau Tuhan berikan kasih karunia-Nya, Dia berikan iman pada kita, maka akan ada suatu kemampuan dalam batin, dari batin kita ya, keluar suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Entah itu doa, baca Alkitab, bisnis, atau melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan apapun juga ada suatu kemampuan untuk melakukan itu. Nah, itu harus ditaati. Harus dijalankan iman itu. Kalau iman itu didiemin ya, dia nggak dipelihara, berarti mati nanti dia. Ya, jadi begitu datang iman, bertindak dalam iman. Jangan diam. Apapun tantangan di depan, nah, makanya jangan takut. Jangan dengerin ocehan iblis. Iblis juga suka ngoceh gini, oh, nanti kamu begini, nanti kamu di pikiran kita gitu dia. Jangan nanti kamu akan macam-macam lah. Jangan dipedulikan itu. Pokoknya kita bertindak sesuai dengan energi yang Elohim berikan dalam batin kita, iman itu bertindak kita. Karena Paulus bilang dari iman kepada iman. Jadi nanti iman itu bertumbuh kalau dia kita bertindak berdasarkan iman, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ini, hakim, ya. Kita semua akan menghadap pengadilan Kristus, ya. Kita semua akan dihakimi, baik perkataan kita, baik perbuatan kita, motivasi kita di dalam batin, semuanya. Tuhan Yesus akan menyoroti itu semua. Dan Dia adil, ya. Sekali waktu pernah Yesus ngomong sama orang Farisi, karena orang Farisi waktu dia orang Farisi, itu orang kan dia punya jabatan, punya uang, dia banyak ya, hormat dari manusia, ada orang banyak. Terus kalau orang Farisi kalau berdoa tuh suka di tikungan-tikungan jalan atau apa supaya kelihatan orang, supaya dihormati orang. Yesus bilang gini ya, mereka udah dapat upahnya, ya. Jadi nanti di zaman berikut ya nggak dapat lagi, gitu. Karena adil. Yesus itu hakim yang adil. Saudara dan saya akan dihakimi secara adil, ya. Kalau memang kita sudah dapat upahnya di dunia ini, atau kita memang mengejar uang, jabatan dalam melayani itu motifnya yang nggak benar ya, mau cari hormat dari manusia, ya Tuhan Yesus bilang ya kamu sudah dapat upahnya, yang nggak usah lagi dia berharap lagi ya, karena kita upah itu mahkota kebenaran itu nanti ketika Tuhan Yesus datang, Dia menghakimi kita dengan adil. Setelah itu di zaman berikut, disitulah kita menjalani ya. Kalau memang kita dapat mahkota kebenaran ya puji Tuhan ya. Kalau enggak ya berarti kita rugi. Walaupun kita diselamatkan, kata Paulus mengatakan begitu ya. Jadi ini 3 poin yang saya rasa sangat penting lah untuk kita renungkan ya. Mumpung kita masih diberi waktu ya. Diberi kesempatan ya. Mari kita datang, minta kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku rindu ketika nanti di akhir kehidupanku, di ujung kematianku, aku bisa katakan, aku telah mencapai akhir garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku, ya, mahkota kebenaran. Paulus juga mengatakan bagi orang yang nggak hanya untuk dia, tapi bagi orang yang merindukan kedatangannya. Kita rindu juga kedatangan Tuhan Yesus ini untuk menghakimi. Karena dengan penghakiman kita mengerti kebenaran. Ya, Yesaya 26 ayat 9 bilang kalau apabila Tuhan menghakimi bumi, kita kan penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Ya, kita rindulah ya semuanya menantikan kedatangan Tuhan. Kita rindu dihakimi oleh Tuhan, bukan nantang, tapi kita rindu mengenal kebenaran. Kita rindu mahkota kebenaran itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Semoga kita orang-orang yang mendapat kasih karunia lah ya untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Haleluya. Amin.